Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Roy Kekodongan Maindoka, dalam kebenaran firman Tuhan, bersama dengan Tuhan dalam kebenaran. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini bagian kedua, perlengkapan senjata Allah dalam Efesus pasal yang ke-6, ya, bicara tentang berbaju sirakan keadilan. Puji Tuhan, ya, berbaju sirakan keadilan. Firman Tuhan katakan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran, dan perlengkapan yang kedua yaitu berbaju sirakan keadilan. Dan inilah yang menjadi perenungan kita, berbaju sirakan keadilan. Puji Tuhan, kita menghadapi kondisi yang sulit tentunya. Dengan kebenaran firman Tuhan disampaikan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, karena kita akan melawan tipu muslihat iblis. Dan dengan kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita tahu siapa lawan kita. Bukan sesama kita, bukan saudaramu, bukan adik kakakmu, bukan orang tuamu, teman seimanmu, bukan mereka lawanmu. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah lawan kita. Itu sebabnya gunakan perlengkapan senjata Allah supaya kita tahu siapa lawan kita. Haleluya, ya. Berbaju sirakan keadilan. Baju sirah seperti rompi, saudara. Kalau kita tahu bersama, dan rompi kita tahu digunakan di mana. Dan dia melindungi bagian tubuh kita, ya. Dan di bagian tubuh kita ini ada organ-organ vital yang perlu dilindungi, yaitu jantung, paru, hati kita, perut kita, ya. Penting bagi kita untuk semuanya ini terlindungi, karena panah api si jahat dia datang dari berbagai segala arah. Dan ketika kita dilindungi menggunakan perlengkapan senjata Allah yang salah satunya berbaju sirakan keadilan, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Ya, berbicara tentang, saudara, manfaat dari baju sirah, dia melindungi organ vital yang ada di tubuh kita supaya kita tidak terancam. Sebab kalau sudah terancam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana kita prajurit akan berperang, kita akan kalah, ya. Paru-paru bicara tentang berhubungan dengan nafas kita, ya. Kalau sekarang lagi ngetren dengan COVID, paru kalau dia sudah tidak bernafas, sudah tersendat-sendat, dia bisa lewat, ya. Nafas bisa bicara tentang doa kita, nafas hubungan kita. Kita harus jaga doa kita kepada Tuhan supaya kita tidak lengah. Kalau doa kita tersendat-sendat, ya tersendat-sendatlah hidup kita. Kalau doa kita sedikit, ya bisa dikata nafas kita mulai sedikit, saudara, ya. Jadi jaga doa kita. Perlengkapan senjata Allah berbaju sirakan keadilan. Doa itu harus terus kita bangun di dalam Tuhan, apatah lagi hari-hari ini. Dan yang kedua, yang saya bisa lihat, ya, tentunya dalam tubuh kita, kenapa kita dilindungi, ya, bicara perut, bicara tentang ekonomi. Ya, tidak sedikit orang tinggalkan Tuhan hanya bicara tentang soal perut. Harus dilindungi supaya perut kita jangan gara-gara perut kita tinggalkan Tuhan. Ekonomi ini bicara tentang ekonomi hari-hari ini. Bagaimana? Apakah kita menggunakan perlengkapan senjata Allah atau tidak? Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Mari kita gunakan perlengkapan senjata Allah, ya, untuk melindungi bagian perut kita supaya kita tidak lupa Tuhan. Haleluya. Dan yang berikut, saudara, hati. Hati sering bicara tentang sentral kehidupan kita. Kalau hati kita tidak beres, tidak berfungsi dengan bagus, saudara, apa yang terjadi? Sudah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat kita baik lagi, saudara. Itu sebabnya, ya, hati kita itu dijaga. Kalau hati kita ibarat orang suka minum,
membuat hati itu semakin hangus, sehingga ketika penanganan medis akan sangat sulit karena hati itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi mari jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Itu gunanya berbaju sirakan keadilan, supaya melindungi jantung kita, paru kita, hati kita dari segala macam hal yang bisa menimpa hidup kita. Ya. Jadi hati kita harus kita jaga, karena kalau tidak, kita akan, hidup kita tidak akan baik, saudara. Itu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Matius 15 ayat 17 katakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah menajiskan orang. Karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan seterusnya. Ya. Jadi saudara, jagalah hati. Gunakan perlengkapan persenjata Allah, yaitu berbaju sirakan keadilan, sehingga terlindungi dari segala panah api si jahat, saudara. Itu adalah kebenaran. Bicara tentang baju sirah, bicara tentang kebenaran, keadilan, kebenaran Allah yang harus kita kenakan dalam hidup kita, karena akan mampu kita menghadapi segala sesuatu. Dalam teks yang lain, dalam jemaat yang ada di kalau kita bisa lihat dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Paulus juga katakan pada jemaat Tesalonika, baju sirah itu berbicara tentang iman dan kasih juga. Jadi mari saudara, kenakanlah perlengkapan senjata Allah, ya, yaitu berbaju sirakan keadilan, dan kita akan aman dalam hidup ini. Ya, kita jadi prajurit, kita mampu berperang bersama dengan Tuhan. Kita menang, dan kemenangan gilang gemilang Tuhan kerjakan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati dalam program kebenaran firman Allah bersama dengan Tuhan di dalam setiap kehendak-kehendaknya. Biar kita tetap setia, tetap semangat, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amin.